semuanya, perkenalkan nama saya Mary Sabella, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa video ini saya tujukan untuk tugas bahasa Indonesia saya mengenai pengembangan paragraf. Berikut ini adalah penjelasannya. Kronologi pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pengembangan paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan pengembangan setiap bagian dalam proses pengembangan. Bagian itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan selangkah demi selangkah menurut perturutan waktu. Yang kedua adalah ilusi. Pengembangan paragraf dengan ilusi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Yang ketiga ada definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah, mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelasan. Yang keempat, ada analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilusi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran berbeda, tetapi penyampaian kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang tidak atau yang kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Yang kelima, ada pembandingan dan pengkontrasan atau penjelasan paparan. Kadang-kadang penulisan membandingkan atau mempertentang hal-hal yang dibicarakan. Yang keenam adalah sebab akibat. Hubungan antar kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pembagian ini, suatu paragraf mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikir utama akibat dan pikir penjelasan, dan dapat juga sebaliknya. Yang ketujuh, itu ada pembahasan satu persatu atau contoh sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang konkret. Yang kedelapan adalah replikasi. Pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan kembali pokok gagasan pada penguatan pokok bahasa. Yang kesembilan, kombinasi. Pengembaraan paragraf juga dapat dilakukan dengan pengombonisasian metode pengalaman Bagan. Selanjutnya, sampai di sini untuk penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.